Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 11 Februari 2021. Anak-anak bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan juga suasana hati yang gembira untuk mengikuti PJJ Matematika. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang volume tabung atau kita juga bisa menyebutnya silinder. Sebelum kita mempelajari bagaimana itu volume tabung, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang melimpah yang Kau berikan pada kami. Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran matematika secara virtual. Berkati kami Tuhan, pimpin kami, hadirlah di tengah-tengah kami. Buka pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada minggu yang lalu ya, minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu tepatnya, kalian sudah mempelajari tentang volume prisma segitiga. Nah, kita akan beralih sekarang dengan volume tabung. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita lihat kembali kompetensi dasarnya. Ya, kompetensinya masih 3.4 dan 4.4 dengan indikator memahami cara memperoleh rumus tabung atau silinder, menghitung volume tabung atau silinder, menggambar tabung atau silinder dengan ukuran yang telah ditentukan. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan cara memperoleh rumus tabung atau silinder dengan benar, menghitung volume tabung atau silinder dengan benar, menggambar tabung atau silinder dengan ukuran yang telah ditentukan dengan benar. Nah, mari anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana menentukan volume tabung atau silinder. Perhatikan ini ada gambar tabung. Kalian sudah mempelajari kan ya? Tabung ini, perhatikan dia mempunyai 3 sisi ya, berupa alas, kemudian ada tutup dan selimut. Kemudian kalau kita lihat bagian-bagiannya, ini ada jari-jarinya, ini ada diameternya, ini ada tinggi tabungnya. Nah, jari-jari itu kita akan beri simbol R kecil ya. Kemudian tinggi tabung itu T kecil. Baik. Nah, mencari volume tabung itu hampir sama dengan mencari volume prisma yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini ya, yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Hanya karena ini tabung maka kali tinggi tabung ya. Nah, volume tabung itu luas alas dikalikan tinggi. Nah, alasnya berupa lingkaran, maka kita tulis luas lingkaran kali tinggi. Nah, rumus lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Ya, pi R kuadrat itu luas lingkaran. Lalu kalikan tinggi tabung ya, itu untuk mencari volume tabung. Nah, perhatikan di sini keterangannya. V ini adalah simbol dari volume, kemudian R itu jari-jari alas tabungnya, T itu tinggi tabung, Pi adalah nilai perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Nah, mengapa ada dua anak-anak? 22/7 itu bila R-nya atau jari-jarinya itu kelipatan dari 7 ya. 7, kemudian 14, kalikan aja 7 kali 1, 7, 7 kali 2, 14.
7 kali 3, 21. Dan seterusnya kelipatan 7, maka kita akan memakai Pi-nya itu 22/7. Namun, kalau R-nya itu bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan Pi-nya itu yang 3,14. Gitu ya anak-anak ya. Pi ya, hanya Pi saja yang menggunakan ini. Oke. Nah, Ibu akan memberi contohnya bagaimana menghitung volume tabung supaya kalian lebih paham. Nah, ini ada contoh tabung yang sudah ada ukurannya ya. R-nya 7 cm, tingginya 28 cm. Ibu tuliskan kembali di sini bagaimana mencari volume tabung, yaitu luas alas kalikan tinggi. Alasnya itu berupa lingkaran kali tinggi, luas lingkaran itu rumusnya Pi R kuadrat. Nah, T-nya ini adalah tinggi tabung. Maka kita akan tulis apa yang kita ketahui di sini. R-nya 7 cm, tinggi tabungnya 28 cm. Volumenya, kita ambil aja rumus yang paling bawah ini, Pi R kuadrat kali T. Nah, Pi R ini maksudnya Pi dikali R ya. Nah, karena R-nya itu 7, maka kita mengambil Pi-nya adalah 22/7. R kuadrat, berarti jari-jarinya itu dipangkatkan 2, ya. 7 cm kali 7 cm kali T, tinggi tabung 28 cm. Nah, ini supaya memperkecil hitungan, ini kita bisa ringkas, dicoret 7, ini juga dicoret, 7 dibagi 7 itu 1. Maka kita menghitungnya 22 kali 1 kali 7 kali 28. Hasilnya 4.312 cm kubik. Ya, atau pangkat 3 itu dari cm kali cm kali cm. Nah, contoh yang kedua, sekarang ini bukan jari-jari tapi ini diameter ya. Diameternya 14 desimeter, tinggi tabungnya 15 desimeter. Bagaimana kita mencari volume tabungnya? Perhatikan. Kita akan mencari dulu jari-jarinya, R-nya ya. Kalau diameter itu kan dari tepi ke tepi. Sementara R itu dari tepi ke tengah. Maka untuk diameter ini, supaya kita bisa mencari R-nya, diameternya kita bagi 2. Ya. Jadi, diameter dibagi 2, itu hasilnya 7 ya, 14 desimeter dibagi 2, hasilnya 7 desimeter. T-nya 15 desimeter. Maka volume tabungnya Pi R kuadrat kali T rumusnya. Lihat di sini 7 desimeter ya. Kita menggunakan 22/7. Kalikan 7 kali 7 kali 15 tingginya. Ini coret ya. Dibagi 7 1. Ya, kita kalikan 22 kali 1 kali 7 kali 15, hasilnya 2310 desimeter kubik. Masih ada contoh lagi. Nah, sekarang contohnya R-nya itu bukan kelipatan 7 ya, R-nya 6 cm. Tingginya 15 cm. Berapa volume tabungnya? Nah, kita gunakan rumusnya Pi R kuadrat kali T. Ingat, jari-jarinya 6 cm bukan kelipatan 7. Maka kita gunakan 3,14 maaf. Kali 6 cm karena R kuadrat 6 cm kali 6 cm kali tingginya 15 cm. Ya. Nah, untuk memperoleh hasil ini kita kalikan aja komanya nanti dulu ya. 314 kita kalikan 6. Berapa hasilnya? Kali 6 lagi, kali 15. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya ini lalu kita hitung koma di
belakang angka 3 ini ada 2 koma, maka kita buat hitung dari belakang 1, 2, lalu letakkan koma di sini. Paham ya, anak-anak ya? Oke. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan bagaimana mencari volume tabung dengan R kelipatan 7 dan R yang bukan kelipatan 7 atau jari-jarinya ya. Nah, maka kita sekarang akan mencoba latihan soal. Perhatikan ya. Ini soal yang nomor 1. Ini R-nya 7 cm, tingginya 19 cm. Nomor 2 ini diameter 14 cm, tingginya 21 cm. Lalu nomor 3, ya perhatikan ini bukan kelipatan 7 ya. R-nya 10 cm, tingginya 18. Nomor 4, diameternya 20 cm, tingginya 15. Oke, kita lanjut latihan yang nomor 5. Nah, ini diameternya 28 cm, tingginya 25 cm. Nah, ini karena sampai di sini berarti ini jari-jari ya, 7 cm, tingginya 50 cm. Nah, anak-anak silakan kerjakan ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Bagaimana rumusnya? Tentu nanti kalian tulis dulu. R-nya berapa, T-nya berapa, lalu rumus luasnya ya. Kalau ini diameter ya dicari dulu R-nya ya. Baru nanti dikerjakan. Anak-anak jangan lupa selalu satuan ukurnya ini dituliskan ya. Karena berulang-ulang kalian kalau mengerjakan latihan satuan ukurnya tidak mau kalian cantumkan, itu nanti akan mengurangi nilai. Ibu sengaja memang ya, Ibu kurangi nilainya supaya kalian punya kebiasaan yang baik untuk teliti dalam menuliskan satuan ukur. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pagi ini mengenai volume tabung ya, atau silinder dengan rumus PR kuadrat dikalikan tinggi. Sangat mudah anak-anak ya. Ingat kalau R-nya itu kelipatan 7, kita menggunakan Pi-nya 22/7. Bila R-nya itu bukan kelipatan 7, kita menggunakan Pi-nya 3,14. Jelas ya? Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan. Engkau telah membimbing kami dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini, Tuhan. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Guru kami dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan teliti. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Ibu kembali mengingatkan tugas-tugas tolong dikumpulkan dengan tertib ya. Jangan ditumpuk anak-anak ya, jangan sampai 3-4 pertemuan, kecuali memang sedang berhalangan sakit, Ibu tidak bisa menyalahkan. Tapi kalau tidak, tolong anak-anak ini supaya kalian tidak berat ya. Kalau mengulang banyak sekali itu akan berat. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam PJJ berikutnya.